Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah race day ketiga kawan dan Ian Nepomuk sudah ketinggalan 2 game atas Magnus Carlsen, di race day ketiganya Ian Nepomuk mencoba refreshing dirinya dengan penampilan baru. Dia cukur rambut kawan, dia cukur kuncir rambutnya. Berharap dengan model baru dia bisa comeback di game ke-9. Dan kita langsung saja lihat permainannya tadi malam, kita ke atas papan. Dan ada yang menarik tadi malam, langkah pertama putih dibuka oleh Pragnananda dengan pion C4. Dan langkah pion C4 ini tidak ditolak oleh Ian Nepomuk, tidak membatalkannya apakah bermain dengan pion E4 atau pion D4. Dia tetap bermain dengan pion C4. Carlsen membalas pion E6, pion G3, pion D5, gajah G2. Dan permainan sepertinya akan bertransposisi ke bentuk Katalan jika hitam memainkan kuda F6 dan akan dibalas pion D4. Tapi kita tidak temui permainan Katalan di sini kawan. Carlsen mendorong pion D4, sebuah langkah yang ambisius, sedikit agresif dan sedikit beresiko. Tujuannya jelas untuk mendapatkan penguasaan ruang kawan di area putih ini. Dan seperti dalam komentator beberapa analisis kawan, dengan mendorong pionnya maju ke petak D4 ini sepertinya Carlsen akan melanjutkan dengan pion C5, men-setup dalam bentuk permainan Benoni, nanti dibalas dengan pion D3, selanjutnya pion E3, seperti itu. Di sini Ian melanjutkan kuda F3 dan Carlsen tidak melanjutkan pion C5-nya kawan, dia bermain dengan kuda C6. Di sini Ian rokade dan Carlsen melanjutkan pengembangan gajah C5-nya untuk memberikan backup bagi pion mengincar di diagonal ini kawan untuk mencegah pion E3. Dan Ian Nepomuk memainkan pion D3 terlebih dahulu, kuda F6, kuda B berkembang ke D2, selanjutnya ingin bermanuver mengancam gajah, dibalas pion A5. Untuk menghentikan laju pion A3 diikuti nanti pion B4 kawan. Dan juga kemungkinan memberikan ruang bagi gajah mundur jika ada serangan kuda, atau kemungkinan juga sesegera mungkin memainkan pion A ini bertujuan nanti atau bisa mempunyai opsi untuk tetap mendorongnya maju ke depan agar lajur A ini segera terbuka bagi beteng, tidak lagi nanti digeser ke petak pusat. Kuda ke B3 menyerang gajah. Jika gajah ini sekarang mundur ke petak B6 akan memberikan kesempatan pion maju. Atau jika gajah ini ditarik mundur ke petak A7 kawan, maka pion A4 akan dilanjutkan oleh putih. Dan pion ini akan menjadi lemah, bisa diserang oleh putih nantinya. Jadi pada posisi ini gajah ditarik mundur ke E7 oleh Carlsen. Selanjutnya pion E3. Di langkah ke-9 ini kawan, ada satu game yang sudah pernah mencapainya, yaitu pada Piala Dunia bulan Juli 2021 yang lalu, di mana hitam saat itu membalas dengan pion E5, dan permainan pun akhirnya dimenangkan oleh putih dengan variasi ini. Tapi di sini Carlsen memilih langkah pion D pukul pion E3, dipukul balik oleh gajah, selanjutnya kuda ke G4 mengincar gajah gelap, langkah yang cukup kuat dari Magnus Carlsen. Sekarang gajah ini tidak mempunyai banyak opsi petak yang bagus kawan bagi pergerakannya. Tentu saja jika ditarik mundur akan pasif bagi dia. Di sini Ian Nepomuk melangkahkan gajahnya ke C5 menantang pertukaran. Carlsen memilih rokade terlebih dahulu, selanjutnya pion D4. Tentu tujuan jelas untuk mendapatkan penguasaan di petak pusat dengan kedua pionnya ini. Di sini pion A4 mengancam kuda. Jika kuda ini mundur ke petak-petak gelap ini kawan, maka gajah hitam akan pukul gajah putih dan putih nanti akan mempunyai pion yang rusak di lajur C ini. Di sini Ian Nepomuk terlebih dahulu bertukar gajah, dipukul balik oleh menteri, barulah kuda bergerak ke C5, dibalas dengan pion A3 oleh Magnus Carlsen menantang pion B agar betengnya nanti segera bisa keluar kawan, ikut bermain dengan pukul balik pion putih jika tantangan diterima. Di sini kawan, Ian Nepomuk langsung menerima tantangan pion A3 ini. Pada posisi ini langkah terbaik yang ditawarkan oleh Stockfish adalah pion B4. Mencoba membuat langkah pengorbanan sementara kawan. Jika diambil oleh kuda hitam, beteng bisa bergerak ke petak B1. Jika kuda ambil pion yang ada di petak 2 merupakan langkah blunder, menteri akan bisa bergerak untuk menjebak kuda ini. Jadi kuda mungkin akan kembali ke petak C6, kuda putih bisa mendapatkan pion di B7. Jika gajah hitam ini pukul kuda masih bisa dipukul balik. Dan tentu dengan tidak adanya gajah petak terang hitam, nantinya diagonal ini akan dikuasai oleh gajah petak terang putih kawan.
Dan dengan variasi ini akan memberikan keuntungan bagi putih. Jika pada posisi ini tadi kawan, beteng ini bergerak ke lajur B untuk memberikan pressure bagi kuda putih ini, kuda bisa bergerak ke peta A5 menantang kuda ataupun menantang beteng. Tentu saja jika kuda pukul kuda, beteng hitam akan tewas. Jika beteng pukul beteng putih, berharap nanti akan mendapatkan menteri. Di sini kuda akan pukul kuda, nantinya akan pukul menteri hitam dengan tempo skak. Jika hitam ambil menteri putih, kuda pukul menteri hitam skak, dan putih akan menang jumlah perwira. Jika pada posisi ini kawan, saat menteri hitam ini mendapatkan ancaman dari kuda putih, menteri bergerak ke peta D6 untuk menghindari serta berbalik mengancam kuda, maka selanjutnya adalah menteri akan pukul beteng B1, menteri hitam akan pukul kuda yang ada di peta C6, tapi masalahnya di langkah berikutnya kawan, kuda ini akan siap memberikan discover attack, juga memberikan ancaman skakmat. Jadi pilihannya nanti apakah menyelamatkan raja atau menyelamatkan menteri, dan putih akan tetap menang pada posisi ini. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini kawan, saat pion A3 ini dimainkan oleh Carlsen, Yanepo langsung menerima pion pukul pion. Langkah pion B4 merupakan pilihan terbaik yang ditawarkan oleh Stockfish, tapi Yanepo lebih menyukai pertukaran pion, tidak langsung dipukul oleh beteng hitam kawan. Carlsen memilih menggeser betengnya ke D8 untuk memberikan pressure di lajur pusat terutama pion D4 ini. Dan kuda mundur ke B3 untuk memperkuat posisi pion D4, dibalas dengan kuda F6 oleh Carlsen. Langkah yang cukup penting juga kawan bagi Carlsen ini, selain menghindari diagonal ini dari ancaman discover attack dari menteri putih, posisi kuda tadi di peta G4 juga sudah tidak ada tujuannya, jadi dia menarik mundur. Selanjutnya adalah beteng E1 oleh Yanepo. Langkah terbaik adalah menteri ke E2 untuk memberikan jalan bagi beteng bergerak ke peta pusat ataupun ke lajur B kawan. Tapi Yanepo memainkan beteng ke E1 untuk mengepin pion E6 kawan, agar pion ini juga tidak bisa dipaksa maju, memberikan jalan bagi gajah untuk melakukan pengembangan. Di sini Carlsen akhirnya pukul pion A3. Selain itu juga untuk menghindari serangan X-ray dari beteng putih, menteri ke E2 oleh Yanepo, sama-sama juga menghindari X-rayan dari beteng kawan. Dibalas pion H6 mengontrol peta G5, pion H4 dan gajah D7 melanjutkan pengembangan, dibalas kuda E5. Untuk mengancam gajah juga menantang pertukaran kuda. Tentu saja jika diterima oleh hitam kawan, maka sekarang kuda hitam ini tidak akan mempunyai tempat yang bagus lagi kawan. Dia harus mundur peta E8 atau ke peta H7. Dia tidak bisa lagi bermanuver ke peta ini karena sudah ada pion. Dan tentu saja dengan keberadaan pion di peta E5 ini akan merepotkan hitam nantinya. Oleh karena itu, Carlsen hanya menarik mundur gajahnya ke E8. Selanjutnya, menteri ke E3. Persiapan mungkin kawan nanti memberikan discover attack atau tantangan pertukaran menteri. Dan juga untuk memperkuat posisi pionnya ini dari ancaman dua perwira hitam ini. Dan dibalas oleh Carlsen memainkan menteri ke B4. Sekarang beteng E bergeser ke B1. Persiapan memberikan serangan X-ray. Dibalas dengan langkah pertukaran kuda terlebih dahulu oleh Carlsen. Dipukul balik oleh pion mengancam kuda. Kuda sekarang bisa ke G4. Karena di sini tadi sudah tidak ada menteri kawan, jadi perbedaannya tadi sekarang kuda bisa lompat ke peta G4 menyerang menteri. Menteri mundur ke E1 menantang pertukaran, diterima oleh Carlsen, dipukul balik oleh beteng sekaligus posisinya melindungi pion dari ancaman kuda. Sekarang pion H5 membuka ruang bagi kuda untuk bergerak ke H6. Karena posisi kuda ini kawan, posisinya terjebak, dia harus membuka ruang karena di langkah berikutnya putih akan memainkan pion F3. Jadi Carlsen membuka ruang bagi kuda dengan pion H5. Selanjutnya kuda bisa bergerak jika ada ancaman pion F3. Tapi langkah pion H5 ini membiarkan gajah pukul pion yang ada di peta B7 ini mengancam beteng. Dan Carlsen memainkan betengnya ke A4 menyerang pion C4. Dan pion ini kawan sangat sulit untuk di backup lagi. Jika beteng E ini bergerak ke peta atau ke lajur C, tentu kuda bisa pukul pion E5. Jika di backup dengan beteng A ke lajur C, maka pion A2 akan tewas. Ataupun jika kalian mengangkat beteng ke peta E4 untuk melindungi pion ini kawan, maka selanjutnya beteng akan ke B8 menyerang gajah. Dan gajah ini sudah tidak ada peta lagi yang bagus untuk dia bergerak.
Dia sudah tidak bisa mundur karena diblok oleh betengnya sendiri. Mungkin kalian akan mencoba dengan kuda ke petak C5 menyerang beteng juga melindungi gajah. Beteng bisa bergerak ke petak A5 menyerang kuda terus mendapatkan gajah. Di sini kuda mungkin akan kembali ke B3 menyerang beteng. Beteng bisa bergerak ke petak A7 untuk menyerang gajah ini kembali. Dan berikutnya putih akan kalah jumlah perwira kawan di sini. Jika terjadi pertukaran seperti ini, hitam akan unggul 1 perwira. Pada posisi seperti ini kawan, memang tidak ada langkah terbaik bagi putih untuk melindungi pion C4-nya. Dan di sini Yanepo bermain dengan pion C5, malah membuat langkah blunder. Mungkin tadi langkah pion F3 atau gajah langsung ditarik mundur, melepaskan pionnya dipukul oleh beteng hitam, bisa jadi pilihan bagi putih. Tapi Ian menyukai pion C5 yang malah langkah ini adalah langkah blunder, langsung dimanfaatkan oleh Carlsen dengan pion C6, menutup diagonal bagi gajah agar tidak bisa kembali mundur. Dan selanjutnya beteng atau kedua beteng ini bergerak untuk menyerang gajah putih ini. Dan gajah ini pun sudah terjebak dan nanti akan tewas oleh perwira hitam. Di sini Yanepo masih ingin mencoba menyelamatkan gajahnya. Terlebih dahulu pion F3 menyerang kuda, kuda mundur, beteng naik ke E4 menantang pertukaran, tentu saja ditolak oleh Carlsen. Bermain dengan beteng A7 menyerang gajah, beteng B4 oleh Yanepo membackup gajahnya, tapi beteng satunya menyerang gajah. Gajah ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Mungkin kalian mencoba dengan gajah pukul pion yang ada di petak C6, berharap beteng pukul beteng, nanti kalian mendapatkan gajah. Apakah seperti itu kawan pikiran kalian? Tentu saja langkah ini sama saja kawan, karena setelah beteng pukul beteng, gajah pukul gajah, beteng hitam mempunyai kesempatan ambil kuda lagi di B3 ini. Jika kalian pukul balik, beteng kalian akan tewas dan hitam akan tetap menang. Jadi pada posisi seperti ini, saat kedua beteng Carlsen menyerang gajah putih ini, Ian tidak melangkahkan gajahnya pukul pion, dia melangkahkan pion A4, Carlsen langsung pukul gajah, Ian tidak pukul balik, bermain dengan beteng B6, Carlsen langsung pukul beteng, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh beteng mengancam kuda, kuda ke C5, selanjutnya Carlsen memainkan kuda F5-nya menyerang pion. Di sini Ian tidak mencoba membackupnya dengan raja maju kawan, dia bermain dengan pion A5, beteng mundur, pion A6 berharap dengan pion bebasnya bisa promosi. Di sini Carlsen pukul pion G3, kuda bergerak ke A4. Lanjut Yanepo dibalas Carlsen pion C5 menyerang kuda, dan di sini pion didorong terlebih dahulu menyerang beteng. Beteng bergeser, dan di sini putih sebetulnya mempunyai kesempatan atau Carlsen membiarkan putih bermain dengan kuda ke petak B6 kawan untuk mendukung pion promosi. Coba kita lihat, jika kuda ke petak B6 maka pion ini bisa promosi, di backup oleh gajah di petak C6, pion promosi disikat oleh gajah, bisa dipukul balik oleh kuda ataupun beteng, tapi tetap saja kawan, Carlsen sudah unggul beberapa pion di sini. Sudah tidak bisa mengalahkan Carlsen dengan endgame seperti ini. Pion ini bisa didorong maju ke depan dengan dukungan beteng tentunya. Dan Carlsen masih mempunyai pion mayoritas melawan 3 pion putih kawan. Sudah tidak ada harapan lagi bagi Yanepo. Walaupun untuk sementara jumlah perwira seimbang kembali. Pada posisi ini kawan, saat pion A7 ini didorong oleh Yanepo, beteng digeser oleh Carlsen membiarkan kuda bergerak ke petak B6. Tapi Yanepo memilih pion C5 dipukul oleh kudanya, dibalas Carlsen dengan beteng A8. Dan sebelum mencapai langkah ke-40, di langkah ke-39 ini, Yanepo akhirnya menyerah. Dan akhirnya sekarang skor menjadi 6-3, unggul 3 game atau 3 poin atas Ian Nepomniachtchi. Sepertinya langkah mempertahankan gelar juara sudah ada di depan mata. Magnus Carlsen hanya butuh 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil remis. Ini sudah cukup membuat Magnus Carlsen bisa mempertahankan gelar juaranya. Sampai di sini, sampai diagram ini saya tidak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya kawan. Tentu dengan keunggulan 1 perwira, mudah bagi kalian untuk menghancurkan putih atau menghabiskan bidak-bidak putih sampai habis.
Itulah kawan yang terjadi tadi malam pada game ke-9 saat Ian Nepo pegang putih. Sebetulnya di awal-awal pembukaan sampai langkah ke-15-14 tadi kawan, sebetulnya Ian Nepo mempunyai sedikit keuntungan karena setupnya sangat bagus, sangat solid. Tapi Magnus Carlsen sekali lagi menunjukkan kualitas permainannya. Memang sedikit agak lama kawan permainan Magnus Carlsen dibandingkan Ian Nepo tadi malam. Ian Nepo sangat cepat bermainnya, tidak terlalu lama berpikir daripada Magnus Carlsen. Tapi Magnus Carlsen memanfaatkan betul waktu pikirnya untuk membuat langkah-langkah terbaik. Yang akhirnya walaupun bermain dengan cepat juga menimbulkan resiko seperti Ian tadi kawan yang membuat langkah blunder pion C5. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.